Digital storytelling. Apa sih sebenarnya digital storytelling itu? Jadi, digital storytelling merupakan sebuah penerapan teknologi untuk membantu guru mengatasi hambatan dalam penggunaan teknologi di dalam kelas menjadi sebuah hal yang produktif, yaitu membuat cerita atau dongeng secara digital. Pada dasarnya, digital storytelling memiliki fungsi yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran melalui fitur-fitur interaktif seperti ilustrasi, video, gambar, maupun teks. Adapun elemen dari digital storytelling yaitu yang pertama adalah point of view. Point of view merupakan suatu perspektif dari kreator atau pembuat digital storytelling serta penonton dalam alur digital storytelling. Kemudian yang kedua adalah a dramatic question. A dramatic question adalah adegan dan alur cerita yang menarik perhatian penonton dan menjawab pertanyaan pada akhir cerita digital storytelling. Kemudian yang ketiga adalah emotional content. Emotional content ini adalah suatu konflik yang terjadi dengan tokoh dan orang yang terlibat. Konflik harus mampu menghubungkan cerita dengan penonton. Kemudian yang keempat adalah give of your voice. Jadi give of your voice ini adalah cara membuat suatu ciri khas dengan background atau background voice atau narasi dari konten digital storytelling sehingga bisa menjadikan suatu ciri khas sehingga penonton atau pendengar dari digital storytelling bisa mengetahui bahwa ketika mendengar suara atau background dari suatu digital storytelling, mereka bisa mengetahui bahwa oh ini kreatornya. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah ekonomi. Jadi ekonomi dalam elemen digital storytelling itu merupakan banyaknya cerita yang dapat visualisasikan secara efektif dan menarik dalam bentuk digital storytelling dengan menggabungkan beberapa gambar, video maupun narasi-narasi singkat. Kemudian yang terakhir yaitu patching atau irama dan kecepatan dari cerita digital storytelling yang disampaikan oleh sang kreator. Kemudian ketujuh elemen ini dapat menjadi acuan bagi guru yang akan menggunakan atau memilih digital storytelling untuk menunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya dalam mengimplementasikan dalam mengimplementasikan digital storytelling, guru dapat membuat suatu perencanaan pelaksanaan pembelajaran melalui 8 tahap atau 8 step dari digital storytelling, yaitu step pertama yaitu come up with idea, write a proposal. Jadi pada step ini peserta didik diminta untuk mencari ide dan menuliskan ide-ide tersebut dalam bentuk proposal singkat yang kemudian nanti akan menjadi acuan dalam step-step berikutnya. Kemudian step kedua adalah research, explore, dan learn. Jadi pada step kedua ini peserta didik diajak untuk mencari, mengeksplor dan mempelajari ide-ide yang akan mereka buat menjadi konten digital storytelling. Kemudian yang ketiga itu write script.
Jadi di tahap ketiga ini peserta didik sudah membuat suatu naskah atau skrip dari digital storytelling yang akan dibuat. Kemudian yang keempat adalah storyboard atau plan, di mana pada tahap keempat ini peserta didik sudah diajak dan diarahkan untuk membuat storyboard atau papan cerita yang merupakan planning dari konten digital storytelling. Kemudian yang kelima yaitu create image, create audio, dan create video. Jadi pada tahap kelima ini peserta didik sudah mencari, mengumpulkan dan membuat gambar-gambar yang akan dimasukkan di dalam konten. Kemudian mencari audionya juga, videonya juga yang akan dimasukkan di dalam konten tersebut, membuat jadi di sini pada tahap ini memang diperlukan kesungguhan atau ketekunan dari peserta didik agar konten digital storytelling yang akan dibuat itu menjadi maksimal. Kemudian lanjut ke step ke-6 yaitu put it all together. Jadi gambar, video, audio yang kemudian sudah dicari, sudah dibuat pada tahap ini dikumpulkan menjadi suatu konten digital storytelling. Yang kemudian pada tahap selanjutnya yaitu tahap ke-7 yaitu tahap share. Jadi pada tahap 7 ini peserta didik diarahkan untuk membagikan hasil dari konten mereka yang mereka telah buat, baik dalam bentuk video, mereka bisa menguploadnya atau mengirimkannya ke teman-temannya, menguploadnya di berbagai sosial media, yang kemudian dari penguploadan dari share tersebut diharapkan pada step ke-8 yaitu adanya feedback atau refleksi dari pembuatan konten digital storytelling yang telah mereka buat. Ya, setelah kita mengetahui elemen dan step-step dalam digital storytelling, kita akan membahas mengenai bagaimana penerapan digital storytelling pada pembelajaran. Untuk melihat dan mengetahui bagaimana penerapannya, so let's get start. Materi yang akan dibahas pada digital storytelling yang saya paparkan yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pada pencemaran lingkungan, capaian pembelajarannya yaitu diambil dari capaian pembelajaran fase D pada kurikulum Merdeka, di mana kami di sini mengambil satu paragraf, di mana dalam paragraf tersebut terdapat capaian pembelajaran dari pencemaran lingkungan. Secara garis besar capaian pembelajaran satu paragraf tersebut adalah yang tertera seperti di layar, namun yang kami garis kuning itu adalah capaian pembelajaran yang memuat tentang pencemaran lingkungan, yaitu peserta didik mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya pencegahan atau mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Kemudian, tujuan pembelajaran dari pencemaran lingkungan yang kami akan gunakan dalam digital storytelling, yaitu pertama, melalui berbagai sumber informasi, peserta didik dapat membuat digital storytelling yang menjelaskan tentang penyebab dari pencemaran lingkungan.
Kemudian, melalui berbagai informasi, peserta didik dapat membuat digital storytelling yang menjelaskan dampak dari pencemaran lingkungan dengan benar. Kemudian, melalui berbagai sumber informasi, peserta didik dapat membuat digital storytelling tentang upaya-upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan benar. Kita akan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran yang akan membahas pertama, yaitu kegiatan pendahuluan, di mana kegiatan pendahuluan ini dilakukan secara daring dan dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai, yaitu guru memberikan pretest kepada peserta didik melalui Google Classroom atau WhatsApp dengan link sebagai berikut. Kemudian, guru memberikan video pembelajaran tentang pencemaran lingkungan melalui Google Classroom atau WhatsApp dengan link sebagai berikut. Jadi, video pembelajaran yang dibagikan itu adalah video pembelajaran yang kemudian akan dipelajari peserta didik untuk membentuk suatu pengetahuan atau rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi pencemaran lingkungan yang akan dibuat menjadi konten dari digital storytelling mereka. Kemudian menyapa dan mempersiapkan peserta didik. Jadi kegiatan menyapa dan mempersiapkan peserta didik ini kegiatan yang sudah dilakukan di dalam kelas. Jadi yang pertama, guru itu memberikan salam pembuka kepada peserta didik, kemudian guru mengecek kesiapan ruangan, kesiapan peserta didik untuk belajar. Kemudian guru juga meminta ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan memimpin doa sebelum belajar. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik. Nah, masuk dalam persepsi atau menggali kemampuan awal peserta didik yang juga dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Kegiatannya yaitu guru memberikan persepsi kepada peserta didik dengan mengajukan pertanyaan terkait video pembelajaran yang telah diberikan sebelumnya pada kegiatan daring melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kemudian guru menghubungkan materi yang telah dipelajari secara daring melalui video dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknik penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian masuk ke dalam kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini mencakup 8 proses tadi yang telah dijelaskan, di mana pada tahap pertama atau fase pertama itu yaitu come up with an idea, write a proposal. Jadi pada kegiatan ini guru mengarahkan peserta didik untuk bekerja di dalam suatu kelompok yang telah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk mendiskusikan ide cerita yang dibuat terkait dengan aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran lingkungan serta upaya pencegahannya melalui kajian dari berbagai sumber informasi. Kemudian fase kedua yaitu research, explore, dan learn. Jadi pada tahap ini setelah peserta didik mendapatkan ide cerita, kemudian guru akan mengarahkan peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk membantu dalam pembuatan cerita digital storytelling yang akan mereka kerjakan. Kemudian guru mengarahkan peserta didik untuk
mampu mempelajari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah mereka kumpulkan. Kemudian fase ketiga yaitu write script atau menulis script naskah, di mana setelah informasi yang terkumpul, guru mengarahkan peserta didik untuk mulai menulis naskah dari cerita konten digital storytelling yang akan mereka buat. Kemudian fase keempat yaitu storyboard atau plan, di mana setelah cerita dibuat, guru mengarahkan peserta didik untuk membuat suatu rancangan penyajian dari digital storytelling yang akan dibuat. Jadi ya di sini mereka sudah membuat perencanaan gambar apa, video apa, audio bagaimana yang akan mereka gunakan pada setiap fase atau cerita yang akan mereka buat menjadi konten digital storytelling. Kemudian fase kelima yaitu create image, create audio, create video. Pada fase ini peserta didik mengumpulkan atau membuat atau mencari sendiri gambar, audio, atau video yang terkait dengan cerita yang telah mereka buat dalam bentuk naskah dan mereka buat dalam bentuk storyboard. Nah, jadi setelah mereka mengumpulkan gambar, video maupun audio, kemudian masuk ke dalam fase ke-6 yaitu put it all together. Jadi video, gambar, cerita atau berbagai hal yang mereka telah kumpulkan untuk menjadi konten storyboard mereka menyatukannya dalam suatu konten digital storytelling yang kemudian setelah berbagai hal tersebut digabungkan, maka masuk ke dalam fase ketujuh yaitu share atau bagikan. Pada tahap ini, setelah semua kelompok selesai membuat sebuah cerita digital storytelling, guru kemudian mengarahkan untuk mempresentasikan cerita yang telah dibuat secara bergantian. Kemudian peserta didik juga diarahkan untuk membagikan cerita mereka melalui media digital seperti sosial media yang bisa berupa video dan juga bisa berupa tulisan. Yang kemudian dari hasil sharing, dari hasil membagikannya tersebut kepada teman-teman maupun sosial media, diharapkan masuk ke dalam fase ke-8 yaitu adanya feedback atau reflect, di mana pada fase ini setelah semua kelompok presentasi, guru kemudian memberikan tanggapan terkait cerita yang telah dipresentasikan serta memberikan penilaian kepada peserta didik yang telah mempresentasikan digital storytelling mereka. Setelah itu semua kelompok selesai mempresentasikan cerita, guru kemudian memberikan penguatannya dan kemudian peserta didik melakukan refleksi terkait proses pembelajaran dan hasil yang didapatkan. Kemudian guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat atau membangun suatu kesimpulan terkait materi yang telah dipelajari. Pada kegiatan akhir atau kegiatan penutup dilakukan kegiatan berupa refleksi, di mana peserta didik dan guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru membagikan lembar refleksi yang
diisi oleh guru dan peserta didik, di mana kegiatan atau lembar refleksi tersebut memuat tentang bagaimana apa-apa yang didapatkan dari pembelajaran tersebut. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu adanya post-test. Jadi peserta didik mengerjakan soal yang diberikan guru sebagai evaluasi belajar yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut telah tercapai. Dan penutup selanjutnya yaitu guru menyampaikan materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu guru meminta peserta didik untuk berdoa bersama sesuai agama masing-masing, keyakinan masing-masing. Kemudian guru memberikan salam penutup dan peserta menjawab salam penutup tersebut. Adapun asesmen pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu asesmen penilaian teman sejawat yang berupa lembar penilaian teman sejawat, kemudian asesmen penilaian diri di mana ada lembar penilaian diri yang diisi oleh masing-masing peserta didik terkait bagaimana atau apa yang mereka rasakan tentang pembelajaran hari tersebut. Kemudian asesmen pengetahuan kognitif yang berupa pretest dan post-test. Dan ada pula asesmen sikap peserta didik yang diisi oleh pendidik atau guru yang memuat berbagai indikator dari sikap peserta didik di dalam kelas ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk modul ajar secara lengkap dapat diunduh dengan men-scan barcode di samping dan sekian dari pemaparan saya tentang desain instruksional digital storytelling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.